sekarang saya dengan Mas Anto. Mas Anto, tolong bisa jelaskan jenis usaha apa yang sedang Mas Anto jalankan sekarang? Baik Mas, jadi untuk jenis usaha yang sedang saya jelaskan ini, yang saya buat ini bergeraknya itu di bidang F&B. Oke. Jadi untuk pasarnya sendiri pun di frozenan kita itu sebenarnya, mainan di produk-produk frozen. Jadi barang-barang kita produksi sendiri, kita jual sendiri, dan nanti arahnya ke toko frozen atau bisa ke resto. Sasarannya sih bisa bermacam-macam sebenarnya sih Mas. Tapi untuk kali ini kita fokusnya di frozen. Oke. Baik, selanjutnya siapa target utama pasar Mas Anto? Untuk target utama sih sebenarnya ya si toko-toko frozen tersebut ya untuk saat ini Mas ya. Cuma untuk kedepannya kita mau ngembangin lagi itu ke kafe, ke resto, kalau ke end user pun bisa, cuma bukan target utama gitu. Nah, selanjutnya apa strategi yang Mas Anto lakukan untuk menggait pelanggan, khususnya pelanggan-pelanggan baru? Strategi, jadi untuk strategi ini sebenarnya banyak sih Mas, hampir mungkin sama seperti kompetitor-kompetitor kita di luar sana. Tapi untuk Kumala sendiri ya, untuk Kumala sendiri ini kita emang mencoba membedakan produk kita dengan produk yang lain. Dengan cara apa? Dengan kita itu lihat dulu pasar di luar itu barangnya yang tersedia seperti ini, apa yang bisa kita tambahkan. Jadi kita itu nggak melulu merubah semua. Kita cukup pakai inovasi lah, ATM gitulah nanti, kayak gitu sih sebenarnya. Ya. Bagi Mas Anto sendiri, siapa yang menjadi pesaing terberat Mas Anto selama menjalankan usaha ini? Aduh, ini harus sebut ini ya, merek gak boleh ya? Nggak apa-apa. Kalau sebut merek sih emang ada beberapa Mas. Kalau kan dari Kumala ini ada beberapa produknya ya, ada siomay, ada juga itu cireng. Itu sebenarnya punya kompetitor masing-masing sebenarnya. Jadi emang ya ada kompetitor ada dari luar Malang sih. Saya nggak berani ini sebut namanya. Cuma ini kan dari luar Malang sih. Kalau Malang sendiri, saya optimis dengan Kumala sendiri, produk Kumala emang masih bisa bersaing lah di Malang sendiri. Selanjutnya, apa yang membedakan produk Mas Anto sendiri dari saya? Untuk apa yang membedakan produk saya dengan yang lain itu kita harus satu-satu saya sebenarnya. Kayak yang cireng bumbu rica itu emang kita bedanya, kalau mungkin Masnya nanti lihat produknya itu mungkin dari aroma Mas. Dari aroma itu kita pakai daun jeruk. Dimana kalau sampean yang biasanya cireng bumbu rujak di luar sana itu nggak ada yang aromanya menyengat Kumala yang daun jeruk itu, saya pastikan nggak ada. Itu salah satu faktor pembeda di cireng aja ya. Kalau di siomay sih, siomay kita itu sebenarnya dimsum Mas. Adonannya kita itu pakai adonan dimsum, cuma kita melipatnya yang pakai teknik siomay. Oke. Kayak gitu. Kalau untuk yang lain sih ya kayak tahu bakso nanti kita pun ada juga, cuma kita masih belum ini. Tapi dari setiap produk itu ada ininya sendiri-sendiri, ciri khasnya sendiri-sendiri, dan yaitu PR kita nggak boleh menyamakan dengan yang ada di pasaran sekarang. Biar kelihatan berbeda. Betul, seperti itu. Selanjutnya, kalau dilihat dari sisi hukum Mas, apakah usaha Mas Anto ini sudah legal secara hukum? Kalau legal secara hukum ya sudah, cuma kita kan memang industri UMKM baru kan, kita masih sangat-sangat baru, masih 2-3 bulanan Mas. Jadi kita masih mengurus semua sampai ini udah hampir tahap halal sudah. Halal untuk BPOM-nya pun sudah kita siapkan, intinya semua sudah diproses. Baik Mas, kalau pertanyaan terakhir ini Mas, ya.
kalau usaha Mas Santo sudah terdaftar hukum, Ya. kira-kira legalitas apa yang digunakan usaha Mas Santo? Bisa berbentuk CV, bisa berbentuk PT atau mendaftar surat usaha itu. Ya, untuk legalitasnya yang terpampang kayak gitu ya, Ya. kita itu surat izin usaha pasti sudah ada. Untuk ini sih emang kita masih di PIRT Mas. Lah PRT ini kita sedang tahap lebih ke atas lagi itu ke halal. Ini masih proses. Selanjutnya ya itu tadi kalau halal selesai nanti ya pasti langsung ke BPOM, kita udah nggak pakai PRT lagi. Baik, itu tadi wawancara dari kelompok 3 mengenai usaha frozen Kumala ya Mas? Kumala. Sekian wawancara yang saya lakukan dan terima kasih untuk Mas Santo dan tim. Sekian, terima kasih.